Hai pecinta sugar glider. Nah guys, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sugar glider yang dehidrasi guys. Apakah sugar glider kalian pernah mengalaminya dan kalian nggak tahu gitu bahwa itu merupakan dehidrasi yang ya bisa berakibat fatal gitu guys. Nah, namun sebelum kalian menonton video ini hingga selesai, buat teman-teman yang belum subscribe, subscribe dulu guys, karena subscribe itu gratis dan kalian akan menjadi orang yang pertama yang tahu video-video baru selanjutnya. Nah, mari kita bahas. Dalam ilmu fisiologi, dehidrasi merupakan sebuah keadaan yang terjadi akibat tubuh kekurangan cairan gitu loh guys, secara keseluruhan dan disertai dampak-dampak yang mengganggu pada metabolisme dalam tubuh. Nah, selanjutnya, dehidrasi pada sugar glider itu terjadi akibat cairan yang keluar pada tubuh sugar glider itu lebih banyak daripada cairan yang masuk guys. Dan perlu teman-teman ketahui, dehidrasi pada sugar glider dapat berakibat fatal guys. Selanjutnya ada 3 penyebab sugar glider itu dehidrasi guys. Yang pertama, sugar glider yang buang air kecil berlebihan guys. Ya, kalian tahu sendiri bahwa sugar glider itu kan merupakan hewan teritorial. Jika pertama kali kalian ajak main, pertama kali kalian mengadopsi, pasti dia akan kencing guys. Nah, saya selalu menyarankan ketika kalian baru pertama kali memelihara atau mengadopsi dari breeder, biar dia beradaptasi di kandang dulu guys, biar dia tenang. Karena pada saat kalian langsung mengajaknya main, dia pasti pipis atau ya buang air kecil di badan kalian. Itu dalam artian dia menandai wilayahnya gitu loh guys, dan mengenali bau keringat kalian. Nah, pada saat kalian mengajaknya bermain, ya syukur-syukur sih kalau nggak apa-apa. Tapi dampak yang paling fatal yaitu dehidrasi guys. Dia akan stres, lalu mengeluarkan banyak air kencing yang ujung-ujungnya dehidrasi. Dan ini ya sangat berbahaya gitu loh guys. Yang kedua penyebabnya yaitu adalah nafsu makannya turun akibat kalian memberikan makan hanya monoton gitu aja guys. Monoton itu aja. Sehingga sugar glider itu mau makan itu males gitu loh guys. Saya juga pernah mengalami sugar glider saya mogok makan. Saya berikan bubur bayi terus dulu. Pertama kali saya memelihara sugar glider dan akhirnya dia mulai lemes gitu loh guys. Setelah itu saya buka artikel, oh ternyata memberikan makan sugar glider itu tidak monoton gitu loh guys. Karena asupan gizi pada sugar glider itu mencakup protein, karbohidrat, dan vitamin. Itu yang perlu dipenuhi dalam kalian memelihara sugar glider guys. Dan itu sangat penting sekali. Yang ketiga, kalian tidak menyediakan minum. Yang lebih parah lagi ketika kalian memberikan makan bubur bayi itu terlalu kental gitu loh guys. Nah, ini alat yang menurut saya ini murah sekali sih. Tapi ini sangat berperan penting bagi keberlangsungan hidup sugar glider di dalam kandang gitu loh guys. Ya meskipun dia tidak merasa kehausan, ya gimana caranya ngetahui sugar glider haus? Nah, kalian nggak tahu kan? Oleh karena itu, berikan dia minum guys. Taruh di kandang menggunakan wadah seperti ini atau wadah-wadah yang lain. Yang penting dia bisa minum. Jika dia tidak mau minum, itu ada caranya. Silahkan cek di deskripsi. Ada cara memberikan sugar glider minum dengan baik dan benar. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya untuk pencegahannya guys, agar sugar glider kalian itu tidak dehidrasi. Yang pertama, selalu berikan minum di kandangnya. Yang kedua, ketika kalian mengajaknya main, pastikan dia sudah makan dan sudah minum gitu loh guys. Main dan bepergian, pastikan dia sudah makan dan sudah minum. Karena pada saat dia menemui tempat-tempat baru dan dia mencium bau-bau baru, dia akan mengeluarkan urinnya gitu loh guys. Sebagai tanda bahwa dia ini hewan teritorial yang suka menandai wilayah gitu loh guys. Dan yang ketiga, ketika kalian baru memelihara sugar glider, baru ngambil dari breeder nih, taruh di kandang dulu, interaksi di dalam kandang. Jangan langsung kalian ajak main, apalagi sampai bepergian dari rumah kalian ajak main yang durasinya cukup lama. Itu ya menurut saya jangan dulu deh guys. Untuk amannya interaksi di dalam kandang dulu biar dia beradaptasi dengan kandangnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya mungkin teman-teman bertanya, bagaimana sih tanda-tanda ataupun gejala-gejala sugar glider yang dehidrasi? Yang pertama, sugar glider yang dehidrasi itu biasanya muntah, sering muntah, dan biasanya juga diare atau mencret gitu loh guys. Itu yang pertama. Yang kedua,
Biasanya sugar glider itu di area mulut dan hidungnya itu lembab gitu loh guys. Nah, ketika dia kekurangan cairan, maka kelembapan dalam hidung dan mulut itu akan hilang sehingga terlihat ya seperti kering gitu loh guys. Gejala yang ketiga yaitu sugar glider sembelit guys. Gimana nggak sembelit? Orang kekurangan cairan dalam tubuh gitu loh guys. Kalian memberi makannya itu terlalu kental dan tidak kalian berikan minum. Bahaya. Yang keempat, gejala sugar glider dehidrasi yaitu ketika sugar glider kalian menunjukkan kelesuan gitu loh guys. Kelesuan yang mengakibatkan pernafasannya itu cepat gitu loh guys, nggak seperti biasanya. Dan yang kelima, jika sudah parah itu akan kejang gitu loh guys. Jadi mungkin beberapa waktu yang lalu saya sudah membuat video tentang sugar glider yang kejang-kejang. Itu akibat dia jatuh, pernah memiliki riwayat jatuh karena lompat jump to owner ataupun lompat kemana. Tapi mungkin terlalu tinggi yang mengakibatkan sarafnya bermasalah atau rusak atau gimana. Ataupun juga pernah digigit kucing, itu pernah ada riwayat juga. Nah, pada kesempatan kali ini salah satu gejalanya yaitu kejang-kejang juga gitu guys. Kalau ini sudah parah nih. Lalu apa sih yang harus kita lakukan jika sugar glider kita dehidrasi, lemes ataupun kejang-kejang? Nah, ini perlu kita ketahui bahwa dia sedang kekurangan cairan guys. Oleh karena itu, sediakan air minum, ya lebih baik diberikan madu juga untuk menambah kekuatannya. Menggunakan spet guys. Kalau kalian nggak punya spet ya beli di apotik squid atau spet yang biasanya digunakan untuk suntikan itu loh, suntikan tapi jarumnya dihilangkan nanti. Jangan kalian suntikan di mulutnya, jarumnya bahaya, ngeri gitu loh guys. Jarumnya dilepas lalu kalian masukkan sedikit demi sedikit air minum itu di mulutnya. Jika dia sudah tidak bisa minum secara normal lagi, ya maksudnya harus dibuka mulutnya, ya dibantu aja dibuka mulutnya lalu kita masukkan minumannya itu yang isinya madu, ada madunya juga gitu guys. Itu akan menjadi solusi pada saat sugar glider kalian kekurangan cairan atau dehidrasi guys. Nah, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman sekalian yang memang selama ini pernah mengalami atau belum pernah mengalami. Jika kalian sudah pernah mengalaminya, silahkan tulis di kolom komentar bagaimana sih cara penyembuhan menurut kalian. Dan apa saja dampak yang kalian rasakan pada saat sugar glider kalian dehidrasi gitu guys. That's all for today. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman sekalian. See you next time dan salam pecinta sugar glider.